Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wa adu. Ketemu lagi saya di sini dengan materi berbeda di Official Muhsin. Pada hari ini kita akan membahas tentang Al-Burhan fi Ulumul Quran. Fi Ulumil Quran. Jadi kitab ini kitab tentang Ulumul Quran. Pengarangnya ialah, kita bisa lihat di sini, At-Ta'lif Al-Imam Badruddin Muhammad Abdullah Az-Zarkashi 745 sampai 794 Hijriah beliau. Oke, kita langsung aja. Pada hari ini kita akan bahas tentang Al-Faslus Tasi' kalau salah 32, terkait masalah Al-Ma'rifatul Maki wal Madani wa ma nazala bi Makkatil wa Madinati wa tartibul dzalik. Oke, kita akan bahas ini untuk kebutuhan juga mahasiswa dan para pembaca kitab. Kita akan baca satu persatu, kemudian saya terjemahkan. Kemudian nanti kalian bisa dicek menggunakan bahasa Arab. Saya akan menggunakan langsung ke pembahasannya tanpa perlu saya menerjemahkan satu persatu katanya, supaya lebih mudah dipahami. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim, tentang An-Naw' At-Tasi', berarti bagian ke-9. Kalau kemarin kita bahas At-Tibyan, kemudian sekarang Al-Burhan fi Ulumil Quran. Oke, kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifatul Maki wal Madani. Jadi kita akan terjemahkan secara langsung aja, tidak perlu letter like secara satu persatu. Saya akan jelaskan per kalimat. Ma'rifatul Maki wal Madani wa ma nazala bi Makkatil wa Madinati wa tartib dzalik. Adapun pengetahuan tentang Al-Maki, Al-Madani, dan apa-apa yang turun di Mekah dan apa-apa yang turun di Madinah. Wa tartibu dzalika, dan penyusunan seperti apa. Oke. Wa min fawaidah ma'rifatun nasikh wal mansukh wal maki aktsaru min al-madani. Dan dalam manfaat mengetahui an-nasi' mansukh ialah, di antaranya juga ialah untuk al-maki, pengetahuan terhadap apa-apa yang turun di Mekah itu lebih banyak daripada apa-apa yang turun di Madinah. A'lam anna lin-nasi fi dzalika thalathu istilahat. Ketahuilah, sungguhnya untuk manusia terdapat tiga istilah tentang Al-Maki wal Madani. Oke, kita akan bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha, yang pertama, Annal Maki ma nazala bi Makkati wal Madani ma nazala bil Madinah. Istilah pertama ialah Annal maka ma nazala bi Makkah. Sungguhnya Makiyah itu apa-apa yang turun di Mekah, wal Madaniyah apa-apa yang turun di Madinah. Jadi itu istilah pertama, istilah yang digunakan manusia untuk menjelaskan Maki Madani. Wathani, yang kedua, wa huwal masyhur annal Maki ma nazala qabla al-hijrah wa in kana bil Madinati wal Madani ma nazala ba'da al-hijrah wa in kana bi Makkah. Wathani, yang kedua, istilah kedua ialah wa huwal masyhur, dan dia masyhur dan dia terkenal, annal makiyah ma nazala qabla hijrah. Sungguhnya Makiyah itu apa-apa yang turun sebelum hijrah. Jadi sebelum hijrah Nabi Muhammad ke Madinah itu kategori Makkah. Jadi dua kategorinya ialah Makkah, Madaniyah. Surat turun di Mekah, surat turun di Madinah. Oke. In kanal Madinah wal Madani
ma nazala ba'dal hijrah wa in kana bi Makkah. Dan sungguhnya apa-apa yang disebut dengan Madinah atau Al-Madaniyah ialah apa-apa yang turun ba'da hijrah. Jadi sesudah hijrah itu kategori Madaniyah. Wa in kana di Makkah, meskipun itu di Mekah. Seperti itu. Jadi meskipun turun di Mekah tapi beliau sudah hijrah, maka itu kategori Madaniyah. Menurut Az-Zarkashi seperti itu. Jadi Makki Madaniyah, Makkiyah Madaniyah. Jadi surat-surat turun di Mekah, surat-surat turun di Madaniyah. Oke, sambung. Wasalis annal Makki ma waqa'a khataban li ahli Makkah wal Madani ma waqa'a khataban li ahli Madinah. Oke, kita baca dulu kalimat ini. Dan yang istilah ketiga ialah sungguhnya Makki atau Makkiyah, apa-apa yang terjadi, waqa itu yang terjadi, waqa itu terjadi, apa-apa yang berbentuk atau terjadi yang pembicaranya kepada ahli Mekah. Jadi khatab itu lawan bicaranya itu orang-orang Mekah. Wal Madani ma waqa'a khataban li ahli Madinah. Dan Madani atau Madaniyah itu lawan bicaranya juga ahli Madinah. Jadi istilah ketiga annal Makkiyah ma waqa'a khataban li ahli Makkiyah, di ahli Makkah. Jadi sungguhnya Makkiyah itu lawan bicaranya orang-orang Mekah. Madaniyah lawan bicaranya orang-orang Madinah. Wa alaihi yahmilu qawlu Ibnu Mas'ud al-ati. Dan sungguhnya hal tersebut dibawa oleh perkataan dari Ibnu Mas'ud. Oke. Li'anna al-ghalib ala ahli Makkah al-kufr fakhatubu ya ayuhan nas. Nah, oke. Karena li'anna ghalib karena sungguhnya biasanya itu ahli Makkah itu kebanyakan orang kafir, dan bicaranya itu fakhatubu ya ayuhan nas. Jadi kalau ayuhan nas itu cenderung kepada Makkiyah. Wa in kana ghairuhum dakhilan fiha. Wa in kana ghairuhum dakhilan, meskipun dalam itu selain dari itu maka dia termasuk dalamnya. Dakhilan fiha ya Yohanes wa in kana ghairuhum. Jadi istilah-istilah Yohanes wa in kana, dan jika sekiranya selain dari mereka maka dia termasuk dalam ahli Makkiyah. Jadi pembicaraan ayuhan nas itu kategorinya meskipun dia orang kafir, maka dia kategorinya sebagai Makkiyah. Wa kana ghaliba ala ahli Madinah al-iman fakhutubu bi ayyuhalladzina amanu. Dan adapun yang biasanya itu ahli Madinah itu mereka sudah beriman, maka pembicaranya fakhutubu, maka mereka berbicara atau Al-Quran berbicara ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi kalau Madinah itu lebih cenderung kepada ya ayyuhalladzina amanu, sedangkan Makkah ya ayyuhan nas wa in kana ghairuhum dahilan fihim. Dan meskipun itu selain dari mereka tetap masuk dalam kategori Madaniyah. Oke. Jadi di sini 3 istilah ya. Pertama, apa-apa yang turun di Mekah. Kedua, sebelum hijrah. Yang ketiga, lawan bicaranya. Seperti itu. Kita nggak lama ini ya, cuma satu lembar saja kita bahas.
atau lembar setengah, supaya mahasiswa juga sudah paham sedikit tentang pembacaannya dan pemahaman Az-Zarkashi tentang Makki Madani. Oke, sambung terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara al-Mawardi anna al-Baqarah Madinah fi qaulul al-jami' ila al-ayah wa hiya wattaqu yawman turja'una. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Oke. Dan Al-Mawardi juga menyebutkan sungguhnya Al-Baqarah itu kategori Madaniyah. Fi qouli, untuk semua ayat katanya. Fi qouli al-jami' illa satu ayat, kecuali satu ayat, yaitu ayat keberapa? Ayat Al-Baqarah ayat 1281 ini. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Fa innaha nazalat yawmal nahar fi hujjatul wada' bimina intaha. Dan sesungguhnya Mawardi menyebutkan sungguhnya itu termasuk Al-Baqarah, kecuali wattaqu yawman turja'una fi ila Allah, kecuali Al-Baqarah ayat 281 tadi. Karena sungguhnya fa innaha nazalat yawmal nahar, sungguhnya dia itu turun pada hajjatun wada bimina. Dia turun pada yaumun nahar, yaumun itu ya siang hari pada hajil wada, haji perpisahan bimina, di Mina, intaha ila akhir. Oke. Jadi itu menunjukkan bahwasanya ada satu ayat bagi Al-Zarkashi mengatakan satu ayat yang menerangkan bahwa dia dari Madinah. Wa nuzuluha hanaka la yakhrujuha anil Madinah bil istilah tsani anna ma nazala ba'da al hijrah madani sawa'u kadza kana bil madinati aw bi ghairiha. Dan turunnya tersebut gunakan di sana la yakhrujuha. La yakhrujuha itu maksudnya tidak mengeluarkannya. Sebagaimana istilah tersebut yakhruju anil Madinah. Sebagaimana istilah tersebut yang kedua, annama nazal, sungguhnya apa-apa yang turun sudah hijrah itu kategori Madinah, sejenis seperti Madinah atau selain dari itu. Jadi dan di sana kata dia wa nuzula, dan turunnya di sana itu la yakhrujuha anil Madinah, tidak dikeluarkan dari Madinah. Karena sesuai istilah pertama, istilah kedua, bahwa sungguhnya apa-apa yang turun sudah hijrah itu kategorinya tetap kategorinya itu Madinah atau selainnya. Oke. Jadi kita mengambil pendapat kedua kata Zarkashi bahwa meskipun dia di Mekah, dia kategori sudah hijrah, maka itu kategori Madaniyah, seperti itu. Oke, sambung. Dan Al-Mawardi juga mengatakan qala Al-Mawardi fi suratul Nisa hiya madinatul illa ayya wahidah nazalat fi Makkati fi Utsman bin Ibn Talha hina arada Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ya'khuzu minhu mafatihul Ka'bah wa yusallimuha ila al-Abbas fanazalat inna allaha ya'murukum an tuwaddul amanatu ila ahliha wa kalamu fihi kama taqaddama. Wa qala Mawardi fi surat Nisa, adapun Mawardi dalam surat Nisa menjelaskan hiya Madinah, dia kategori Madinah. An-Nisa bagi Al-Mawardi dia kategori Madinah, kecuali satu ayat yaitu turun di Mekah, sebagaimana peristiwa Utsman ibnu Talha ketika Nabi Muhammad SAW itu ingin mengambil kunci Ka'bah. Jadi ada peristiwa pembukaan Fathul Mekah dan mengislamkannya Al-Abbas.
Jadi mengambil kunci dari Abbas tentang kunci Ka'bah. Maka turunlah ayat Innallaha ini berganggu sekali. Ada ya terus muncul. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanata ila ahliha wal kalamu fi kama taqaddama. Jadi ayat tersebut tentang peristiwa Rasulullah membuka kota Mekah dan mengambil kunci Ka'bah dan wasallimuha dan bersalaman. Sesungguhnya maka turunlah tersebut. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Seperti itu. An-Nisa 58. Al-kalamu fi kama taqaddama. Maka perkataan tersebut bagaimana perkataan terdahulu. Wa min jumlatu alamatihi an kullu suratu fiha, dan jumlah alamat atau jumlah tanda-tandanya anna kullu suratu fiha, sungguhnya setiap surat fiha ya ayuhan nas. Tuh ya. Nah, wa min jumlatu alamatu, dan adapun jumlah tanda-tanda dari setiap atau kalimat dari tanda-tanda. Jumlah itu bisa dengan jumlah atau bisa kalimat atau kalimat-kalimat yang menandakan tentang setiap surat di dalamnya. Kullu surah fiha ya ayyuhan nas wa laysa fiha ya ayyuhalladzina amanu fahiya Makkah wa fil haji ikhtilafu. Oke, kita akan bahas. Dan dari kalimat yang menunjukkan tanda-tanda bahwa setiap surat yang diawali dengan ya ayyuhan nas dan bukan dari ayyuhalladzina amanu, maka dia kategori Mekah. Wa fil haji, dan pada surat Hajj ulama berbeda pendapat. Ikhtilafu wa kullu suratu fiha kalla. Ada juga setiap surat yang menunjukkan dia kalla, maka dia kategori Mekah. Jadi di sini Anda menjelaskan beberapa kalimat-kalimat. Ya ayyuhan nas itu Mekah, ya ayyuhalladzina amanu itu Madinah, kecuali dalam surat Al-Hajj ulama berbeda pendapat. Ada juga yang menjelaskan kalla, kata-kata kalla sawfa ta'lamun, kalla sayalamun, itu kalla, ada kata-kata kallanya, maka dia kategorinya dia Mekah. Wa kullu suratun, setiap surat yang diawali dengan huruf mu'jam, huruf kapital atau huruf alfabet bahasa Arab, itu kategorinya sebagai fahiyah Mekah, maka dia kategori Mekah. Illa, kecuali Al-Baqarah, Ali Imran, wa fi ada Ar-Ra'du, khilafu kullu suratu fi awwaliha qissatun. Ada juga berbeda pendapat tentang setiap surat yang di awalnya kisah Adam dan Iblis, fahiyah, maka dia kategori Mekah. Sawa Al-Baqarah, sama seperti Al-Baqarah. Wa kullu suratu fiha zakar al-munafikin fa madinatu sawal Al-Ankabut. Dan setiap surat itu yang menyebutkan munafik, maka dia kategori Madinah, seperti Al-Ankabut. Wa qala Hisham an abihi, dan berkata Hisham dan dari bapaknya, kullu surat zakarta fiha al-hudud wal faraid fahiyah Madinah. Maka setiap surat yang menyebutkan tentang had atau hukuman dan ilmu faraid, maka di kategori Madinah. Wa kullu ma kana fihi zakar al-qurun wal al-madiyah fahiyah Makkah. Dan setiap surat yang menjelaskan tentang qurun yang masa lalu maka di kategorinya Mekah. Jadi itulah pembahasan tentang Al-Burhan fi Ulumul Quran. Saya tidak akan bahas semua ya. Saya cuma mengambil sepenggal aja satu setengah halaman yang nau ta'asi tentang Ma'rifatul Makkah Madinah. Jadi ini
tentang Al-Burhan fi Ulumul Quran, kitab Ulumul Quran. Kita akan lihat firasnya seperti apa. Dia punya firasnya Muqaddimatul Muhaqqiq, Tarjamatul Muallif, Taqdimu Fadilatul Syekh Al-Alamatu Muhammad Razak Aswatur. Kemudian ada Muqaddimah Muallif. Kemudian dia membaginya beberapa bagian. Faslu ilmu tafsir, faslu ilmu Quran, an-nau' yang pertama ini, ma'rifatus asbabun nuzul. An-nau' tsani, ma'rifatul munasabah bainal ayat. Jadi dia ketika dia bahas asbabun nuzul, ada lagi judulnya. Nuzul, faslu fima nazala mukarran, faslu khususus sabab wa umumul sighah. Nah, itu semua. Jadi ini ada beberapa bagian, nanti saya kirimkan kepada kalian dalam bentuk PDF seperti apa. Oke, demikian saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Burhan fi Ulumul Quran.